Kalau perang Amerika versus Iran benar-benar pecah, pertanyaan yang langsung muncul biasanya sederhana. Siapa yang menang? Inilah editorial bersama saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Jawaban insting dari pertanyaan siapa bakal menang perang antara Amerika lawan Iran harusnya sederhana, Amerika. Tapi perang jarang sesederhana itu, karena menang di perang tidak cuma soal siapa yang punya jet lebih banyak. Menang itu soal tujuan politik, apa yang ingin dicapai, berapa biaya yang sanggup ditanggung, dan seberapa lama publik bisa menerima eskalasi. Dan konteksnya lagi panas. Dalam beberapa hari terakhir Januari 2026, Trump bicara soal opsi militer yang sangat kuat terkait Iran di tengah gelombang protes besar di Iran dan perdebatan soal negosiasi. Di perang konvensional murni, Amerika unggul jauh. Dari sisi uang saja sudah kelihatan jurangnya. Menurut SIPRI, belanja militer Amerika pada 2024 sekitar 997 miliar dolar, sementara Iran 7,9 miliar dolar. Ini bukan beda tipis, ini beda kelas liga. Amerika juga punya kemampuan proyeksi kekuatan global. Armada, logistik, intelijen, kemampuan serangan presisi, dan struktur operasi gabungan yang sudah teruji, termasuk kapasitas kapal induk. US Navy menegaskan komitmen mempertahankan 11 aircraft carrier. Jadi, kalau definisi perang adalah siapa menang di udara dan laut dalam duel terbuka, Amerika kemungkinan besar menang cepat. Iran tahu mereka tidak akan menang kalau adu simetris. Karena itu, kekuatan Iran ada pada cara membuat perang menjadi mahal, berantakan, dan sulit diakhiri. Defense Intelligence Agency dalam laporan publiknya menjelaskan cara Iran mengandalkan taktik seperti swarm small boats, persediaan ranjau laut, dan rudal anti kapal yang bisa mengganggu lalu lintas maritim, khususnya di Selat Hormuz. Lalu ada kartu yang paling sering disebut analis, rudal. CSIS menilai Iran punya arsenal rudal paling besar dan beragam di Timur Tengah, dengan jumlah yang disebut mencapai ribuan, termasuk rudal balistik dan jelajah yang bisa mengancam pangkalan dan aset Amerika serta mitra di kawasan. CRS juga mencatat perkembangan program rudal Iran dan potensi dual use dari program peluncur satelitnya. Artinya, Iran mungkin tidak bisa mengalahkan Amerika. Tapi Iran bisa membuat Amerika sulit mendapat kemenangan bersih. Perang Amerika-Iran bukan cuma soal dua negara, ini soal ekonomi dunia. Selat Hormuz adalah choke point energi paling sensitif. Data EIA menunjukkan pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz rata-rata sekitar 20 juta barel per hari, kira-kira 20% konsumsi global petroleum liquids. CRS menambahkan, sekitar 27% perdagangan maritim minyak mentah dan produk petroleum dunia melewati jalur ini, dan sekitar 22% perdagangan LNG global juga lewat sini. Jadi bahkan gangguan sebagian saja bisa mengguncang harga energi, ongkos logistik, dan tekanan inflasi global. Dan Reuters pernah melaporkan kekhawatiran Washington soal persiapan Iran untuk menambang Selat Hormuz pada 2025 yang menggambarkan betapa cepat isu ini berubah jadi krisis internasional. Kalau konflik terbatas, misalnya serangan terbatas untuk menghancurkan target tertentu, Amerika punya peluang paling besar untuk menang taktis. Mereka bisa menurunkan kemampuan lawan dan mengontrol eskalasi, setidaknya di awal. Kalau konflik melebar jadi perang kawasan, Iran bisa membalas lewat rudal, serangan jarak jauh, gangguan maritim, dan tekanan asimetris lain. Amerika tetap unggul tempur, tapi biaya ekonomi politiknya naik dan risiko salah hitung naik. Kalau tujuannya sampai ganti rezim atau pendudukan, itu level paling berbahaya. Secara militer Amerika tetap bisa dominan, tapi menang dalam arti stabilisasi politik adalah cerita lain. Banyak perang modern membuktikan menang pertempuran itu mudah, menang akhir permainan itu yang mahal. Jadi, siapa yang bakal menang?
Kalau yang dimaksud menang adalah unggul di medan tempur konvensional, Amerika paling unggul. Tapi kalau menang berarti memaksa hasil politik tanpa terjebak perang panjang dan biaya global yang meledak, Iran punya banyak cara untuk membuat itu tidak terjadi. Di titik ini, pertanyaan yang lebih jujur bukan siapa menang, tapi apa tujuan perang dan siapa yang siap membayar tagihannya. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.